Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الحاضرين أعزني الله وإياكم. Jemaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini, gak terasa kita sekarang telah memasuki hari ke-6 di bulan Rajab 1447 Hijriah, bulan yang termasuk bagian dari bulan-bulan haram. Ya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12. Agak loncat sedikit. Allah Subhanahu wa taala menegaskan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang amat sangat spesial. Dia termasuk bagian dari rangkaian bulan-bulan haram. 3 bulan berturut-turut, thalatha mutataliyah. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, dan ada Al-Muharram. Satu yang terpisah. Itulah bulan yang sekarang kita sudah berada di hari ke-6, yaitu bulan Rajab. Yang tentu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas yang istimewa berupa pelipat gandaan pahala atas setiap amal saleh, atas setiap ibadah, atas setiap ketaatan yang kita lakukan di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Namun mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya harus menjadikan kita semakin waspada ketika kita mudah jatuh di dalam perbuatan dosa, dan itu terjadi di bulan yang Allah muliakan seperti Rajab, maka dosanya pun diperbesar nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Kehidupan kita itu terus berputar, dan imanlah yang menentukan. Ketahuilah, hidup yang kita jalani itu tidak pernah statis. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Hari-hari itu telah dipergulirkan di antara manusia. Allah dengan kekuasaan yang tidak terbatas, Dia mampu membolak-balikan situasi dan kondisi yang kita alami. Situasi dibuat oleh Allah berubah-ubah. Dan itu semua bukan tanpa tujuan, melainkan pasti ada hikmah-hikmah di dalamnya. Apa tujuannya di antaranya? Atau apa hikmah di baliknya? Tidak lain agar tampak siapa
yang benar-benar beriman di antara kita. Oleh karenanya, jangan heran, jangan bikin kita menjadi sombong ataupun jumawa tatkala satu hari kita berada di atas. Dan jangan pula membuat kita shock, membuat kita depresi, mengalami tekanan batin, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan seorang putus asa dari rahmat Allah. Jika ternyata besok kita mengalami kondisi di bawah, jemaah. Ini adalah sunnatullah, konsep kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan untuk kita jalani. Hari ini kita bisa tertawa, lama kemudian atau mungkin besok hari kita menangis. Dan masalahnya bukan pada putaran hidup yang kita jalani. Masalahnya adalah satu, jemaah. Saat hari-hari itu dipergulirkan dan kita menjalaninya, bagaimana kondisi keimanan kita? Apakah iman kita masih tetap hidup atau justru runtuh? Ma'asyiral hadirin, a'azzanallahu wa iyyakum. Kalau kita melihat kehidupan yang dijalani oleh orang-orang saleh dari kalangan para rasul, para nabi, para waliullah, mereka hidupnya penuh dengan ketenangan, jemaah. Yang jelas ketenangan yang mereka tunjukkan bukan karena hidup mereka begitu mudah. Justru ujian mereka lebih berat dibandingkan kita. Sampai-sampai Nabi SAW menegaskan, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Sesungguhnya golongan manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang semisalnya yang kondisi keimanannya sangat baik, mereka juga pasti akan berat di dalam menjalani kehidupannya. Ma'asyiral hadirin a'azzanallahu wa iyyakum. Di kelanjutan hadis tersebut, Nabi SAW juga mengatakan, yabtalur rajul ala hasabi dinihi. Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah zida fi balaihi. Jika dalam agamanya terdapat kekuatan, agamanya baik, maka ujiannya pun akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kana fi dinihi riqqah ibtuliya ala qadri dinihi. Begitu sebaliknya, Nabi SAW mengatakan, dan jika dalam agama terdapat kelemahan, maka ia pun diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Fala yabrahul bala bil addi. Ujian akan terus menyertai seorang hamba hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi, sampai kemudian ujian itu meninggalkan dirinya berjalan di atas muka bumi, wa ma alaihi khati'ah, dan pada akhirnya orang itu dalam keadaan tidak tersisa pada dirinya satu dosa pun. Masya Allah. Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menjadikan orang-orang saleh begitu tenang menjalani kehidupan yang dimana ujiannya sangat berat mereka hadapi? Mereka tetap tegar berdiri. Mereka tetap, orang sekarang bilang tetap waras, jemaah. Kenapa demikian? Karena iman mereka yang kuat, jemaah. Ketahuilah, ujian yang kita jalani itu pasti akan menguji keimanan kita. Jangan kita merasa diri kita sudah beriman kalau kita belum melewati ujian demi ujian. Jadi setiap episode kehidupan yang kita jalani untuk menghabiskan sisa umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan pede yang mereka mengatakan aku telah beriman kepada Allah, padahal mereka sungguhnya belum diuji? Ma'asyiral hadirin a'azzanallahu wa iyyakum. Ketika ujian itu datang, pertanyaannya, apakah kita kemudian dengan mantap mengucapkan dengan lisan kita yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam, seberat apapun ujian itu, maka lisan kita mengatakan qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Ini semua adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki, maka itulah yang terjadi, jemaah. Atau justru kita menyalahkan banyak pihak. Kita salahkan pasangan hidup kita salahkan keputusan kita salahkan hasil musyawarah. Ini bukan sikap orang-orang yang beriman. Makanya kita tidak diperkenankan di dalam Islam kita mencela hujan, mencela masa dan sebagainya. Karena ini berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rumah tangga yang kita jalani mengalami perubahan, ekonomi goyah, kemudian kehidupan yang kita jalani mulai merasakan berat.
itu sesungguhnya bukan hanya sebatas perubahan yang memang mesti atau pasti kita jalani, tapi ini sesungguhnya adalah ujian akan keimanan kita. Ma'asyiral hadirin azanillah wa iyyakum, jika iman kita kokoh, maka jiwa pun akan besar. Dan kalau jiwa besar ini akan membuat tubuh kita lelah untuk mengejar atau mengimbangi jiwa besar kita tersebut. Makanya sebagian ulama mereka mengungkapkan sebuah kalimat penuh hikmah. Mereka mengatakan idza kaburatul nafas ta'ibatil ajsad. Jika jiwa itu menjadi besar dengan sebab kokohnya keimanan kita, maka tubuh akan kepayahan untuk mengejarnya. Tubuh akan kepayahan untuk mengimbangi jiwa besar ini. Jiwa kita karena iman kita yang baik mengajak kita untuk bangun malam. Maka pasti semua kita merasakan tubuh berat. Harus ada effort, harus ada perjuangan melawan rasa ngantuk, melawan suasana yang semakin menjadikan sebenarnya tidur kita tuh merasa semakin nyaman. Kita harus lawan itu semua. Tapi ketika jiwa kita besar dengan sebab iman kita kokoh, maka apa yang terjadi? Para ulama mengatakan tubuh akan kelelahan, tubuh akan keteteran untuk mengimbangi kebesaran jiwa tersebut. Allahu Akbar. Tatkala jiwa ini memanggil kita untuk membantu orang lain, maka fisik kita pun pasti akan merasakan kelelahan. Tapi jiwa yang didasari dengan keimanan ini, dia akan terus memimpin. Dia memimpin hawa nafsu. Agar jangan sampai justru hawa nafsu yang mengendalikan diri kita. Ma'asyiral hadirin a'azzanillah wa iyyakum. Sebaliknya, kalau jiwa seorang kecil, fisik sekuat apapun, fisik sehebat apapun, itu tidak akan mampu mengangkat semangat seseorang untuk beribadah dengan performa terbaik di hadapan Allah. Semangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat itu tidak akan bisa dilakukan kecuali jika dia memiliki keimanan yang kokoh yang pada akhirnya dia pun dikaruniakan jiwa yang besar. Karena masalah manusia sesungguhnya bukan pada fisiknya, jemaah. Bukankah kita mendapati kisah yang sangat inspiratif, sosok yang penuh dengan rasa syukur padahal fisiknya hanya menyisakan pinggang ke bawah. Kalau kita membaca hadis, kita pasti akan ketemu dengan seorang ulama, seorang perawi hadis yang luar biasa, yang dari sisi fisik amat sangat memprihatinkan. Tubuhnya hanya menyisakan pinggang ke atas, tangannya pun buntung, penglihatannya tidak maksimal, begitu juga pendengarannya. Yang paling bagus dari fisiknya adalah lisannya yang masih bisa terus berdoa, berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Abu Qilabah, luar biasa. Sampai-sampai belum mengungkapkan rasa syukur. Tatkala beliau mengucapkan sanjungan dan pujian setinggi-tingginya untuk Allah, karena beliau merasa diberikan satu karunia yang Allah tidak berikan kepada makhluknya yang lain. Padahal dengan kondisi yang seperti itu. Jadi bukan karena fisik yang kuat yang bisa menjadikan kita siap menghadapi ujian dalam kehidupan kita, tapi yang menentukan adalah iman yang kuat. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan al-mu'min qawi, orang beriman yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah min mu'min dhaif. Nabi SAW pernah mengatakan mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang dhaif. Para ulama menjelaskan fokus pada mukmin yang qawi ini lebih kepada kekuatan dari si iman, bukan dari si fisik, jemaah. Betapa banyak orang fisiknya sterek, bahkan six pack, tapi untuk bangun subuh saja susah. Tapi begitu sebaliknya, ada orang yang sampai dalam keadaan diuji oleh Allah, tidak dapat melihat atau dia tunanetra, tapi dia dengan effortnya, dia jadikan atau dia buat atau minta dibuatkan tali menghubungkan antara rumahnya dengan masjid, sehingga dia tidak bergantung sama orang. Ketika tiba panggilan untuk melaksanakan salat, maka dia bisa gunakan tali tersebut untuk mengantarkan dirinya ke masjid. Ini dengan sebab iman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin 'azzani Allah wa iyyakum.
Jamaah, kita hidup pasti ingin merasakan atau meraih keberuntungan. Dan keberuntungan itu bukan sesuatu yang random, bukan sesuatu yang acak. Ada pola yang harus kita jalani. Dan semua itu ada kuncinya, ada jawabannya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Ali Imran ayat terakhir atau ayat ke-200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, perkuat kesabaran kalian tersebut. Warabitu, dan tetaplah teguh bersiaga, berpijak di jalan ketaatan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. La'allakum tuflihun. Closing ayat ini Allah menegaskan agar kalian meraih keberuntungan. Oleh karenanya, dari sini kita menjadi faham. Kalau kita ingin meraih keberuntungan di dalam menjalani kehidupan ini, yang semakin tentu sisa umur yang kita jalani semakin sedikit, maka kita harus mengetahui pola untuk bisa meraih keberuntungan tersebut. Yaitu tidak lain, yang pertama iman, yang kedua sabar, yang ketiga istiqamah, dan yang keempat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul hadirin, azanillahu iyyakum. Dunia yang kita berada di dalamnya, yang kita sekarang menjalaninya, kita jalani sesuai dengan sisa umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala pastilah sifatnya melalaikan, akan terus melalaikan. Bukankah ayatnya sering kita baca, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dunia tidak akan pernah berhenti melalaikan kita. Sampai-sampai ya banyak manusia yang tertipu. Mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan banyak-banyakan. Dan semua itu akan berhenti sampai jasad kita dimasukkan ke alam kubur. Kalau Allah hanya memberikan kita sisa waktu yang tentunya semakin sedikit, jemaah, ya, maka sudah sepatutnya kita maksimalkan untuk kita mengumpulkan amal saleh, amal-amal terbaik, dan tentunya kita tunjukkan keimanan yang kokoh. Bahwasanya semua ini adalah episode yang memang harus kita jalani, tetap berpegang teguh dengan keimanan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي السودان وفي أي مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله يعلم ما تصنعون.